Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan malam ini kita masuk kepada tafsir surah Al-Fatihah. Surah pertama dalam Al-Quran dari 114 surah 30. Kita sudah belajar makna Al-Quran, mengenal jumlah surah dalam Al-Quran, jumlah juz dalam Al-Quran, nama-nama bagi Al-Quran, sifat-sifatnya. Sekarang coba kita akan praktekkan pada surah yang pertama, yaitu surah Al-Fatihah. Patokan kita pada malam hari ini, kita akan mengambil contoh dari tafsir Al-Quranil Azim, karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Nanti setiap pekan saya coba bawakan kitab-kitab yang lain juga. Saya biasanya kalau mengaji tafsir, saya kumpulkan kitab-kitab tafsirnya. Ini Ibn Kathir, misalnya kan, ini Ruhul Ma'ani lil Alusi. Ini misalnya Mafatihul Ghaibnya Imam Fakhrul Razi. Ini misalnya tafsirnya sampai ke Syekh Asy-Sya'rawi. Tahrir Tanwir misalnya di Ibn Ashur. Misalnya sampai ke Al-Maraghi. Sampai lagi kitab-kitab yang lain. Kita jajarkan satu-satu. Setiap kalimat Qur'annya, lihat di tafsir ini apa maknanya. Ini apa maknanya. Ini apa maknanya. Nanti di setiap pertemuan saya ambil contohnya satu-satu. Kenapa saya dahulukan tafsir Al-Imam Ibn Kathir? Karena ini adalah tafsir rujukan yang isinya cukup bagus, menafsirkan Al-Quran dengan metode pertama dengan Al-Quran lagi. Di Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya lagi. Kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi SAW. Dan Al-Quran ditafsirkan dengan pendapat-pendapat para sahabat, juga ulama-ulama. Jadi runtutannya itu pas. Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Kalau ada di satu ayat, apa makna ayat ini? Di ayat lain apa keterangannya? Nanti keterangan Nabinya apa? Keterangan sahabat yang meriwayatkan dari Nabi apa? Baru ke ulama, baru kemudian beliau jelaskan pendapatnya. Ya, dan Anda mesti kenal, ini tafsir dikarang oleh Al-Imam Syekh, ya, Al-Bari Al-Hafidh Al-Muttaqi Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Al-Khatib Abi Hafiz Umar Ibn Kathir Asy-Syafi'i. Maksudnya Ibn Kathir itu ini biasanya mengambil dari kakek gitu ya. Jadi diambil bagian yang terakhir. Ya, sebagai pertama ini biasanya ada tafaul, atau yang kedua mengambil doa, ya. Karena ada peran-peran tertentu di generasi yang sudah lalu yang didoakan mudah-mudahan itu mendapatkan nilai-nilai kebaikan di masa depan. Ya. Jadi namanya Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Al-Khatib. Namanya Ismail Ibn Al-Khatib. Kemudian Abi Hafiz Umar Ibn Kathir. Jadi Umar Ibn Kathir itu nama aslinya Asy-Syafi'i. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Mazhab itu artinya berusaha mengamalkan tuntunan Islam sesuai petunjuk Nabi dari jalur Imam Asy-Syafi'i. Kalau nanti kita belajar masuk kepada tuntunan fiqih, saya tunjukkan kepada Anda. Mulai dari zaman Nabi. Nabi punya murid-murid sahabat. Langsung sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi, ya, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, kan? Melihat Nabi, awas hati-hati, artinya berjumpa dengan Nabi, hidup semasa dengan Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafatnya. Jika satu di antara tiga gugur, bukan sahabat. Misal, dia beriman pada Nabi sampai wafat. Hati-hati, dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi. Ini bukan sahabat. Contohnya siapa Ustaz? Uwais Al-Qarni. Jelasnya, Uwais hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, sampai disebut-sebut oleh Nabi, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun merindukan bertemu dengan Uwais ini. Setiap ada kafilah datang dari Yaman, kemudian ditunggu-tunggu, mana Uwais, mana Uwais, mana Uwais. Allahu Akbar. Ya, tapi tidak pernah kemudian berjumpa dengan Nabi. Dia bukan sahabat. Walaupun kemuliaannya dimuliakan bahkan melebihi beberapa sahabat yang lainnya. Ya, dimuliakan bahkan melebihi beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian misalnya hidup dengan Nabi. Awas hati-hati. Hidup dengan Nabi. Melihat Nabi. Hidup di zaman Nabi. Melihat Nabi. Bahkan berinteraksi dengan Nabi. Tapi tidak beriman kepada Nabi. Banyak. Abu Jahal. Abu Lahab. Kan? Dan abu-abu yang lainnya. Kan? Yang tidak beriman kepada Nabi. Walaupun dia hidup dengan Nabi. Atau kemudian dia melihat Nabi.
Jelas? Baik. Ada lagi yang ketiga, beriman kepada Nabi. Awas, hati-hati. Hidup semasa dengan Nabi. Berjumpa dengan Nabi. Beriman kepada Nabi. Cuman sayang, imannya itu tidak dibawa sampai wafat. Tidak dibawa sampai wafat. Ada yang murtad. Seperti siapa? Musailamah al-Kadzab. Beriman pada Nabi. Gak tanggung-tanggung. Nabi wafat, ngaku Nabi. Saya Nabi baru sepeninggal Muhammad SAW. Kalau Muhammad SAW punya surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saya pun punya surah Al-Fil namanya. Al-Fil khurtumuhu tawil. Sama semua. Il. Tapi nggak ada maknanya. Al-Fil, gajah. Khurtumuhu tawil. Belalainya panjang. Nggak ada isinya. Tapi kalau bicara fasih. Kalimatnya fasih. Ujungnya i saja dalam bahasa Arab. Di keindahan di Arab itu, kalau Anda bisa menyusun kata, ujungnya sama semua. Indah itu. Makanya Al-Quran turun. Indah ujungnya, sama dibaca pakai riwayat apapun, sama ujungnya. Indah. Tapi formulasinya tidak seperti buatan manusia. Misal, surah Ad-Duha. Wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Dibaca orang Palestina, dibaca orang Syria pakai imalah, jadi wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Indah. Tapi formulasinya nggak seperti formulasi manusia. Karena manusia saat bikin syair itu, dia punya rumusan formula disebut dengan bahar namanya. Ada 16 jenis bahar. Sekarang dikumpulkan di ilmu arud namanya. Ada tawil. Tawilun dahudunal buhuri fada'ilu. Rumusnya fa'ulun mafa'ilu. Contohnya, kifanabki min dzikra habibin wa manzili. Bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rajas, rumusnya mustaf'ilun. Contohnya, sautu safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a zahri ladhun muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa mauladi, fakam tayyumuni ghazailun uqayqali, kataftuhum nadwatin fi hadha ar-rajuli, faqala la faqad qadamu harwili, wal walad ya wilali ya wailali, faqultu la tuwalwili, fa bainul lu'lu'ali, qalat lawinan walidin hadwadidul muqali, kahatan kakaila li tabtabi buli. Ulangi. Tapi ada rumus, jadi bisa dipelajari. Al-Quran nggak ada rumusnya, nggak ada. Mustaqilun, dipelajari sampai jadi alfiyah, rajaz muzdawaz. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim, wasmuna fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kalimatun biha kalamun qad yu'am, bil jarri wat tanwini wan nida wa al mustadin lismi tamyizun hasal bitafa'ati atat wa ya if'ali wa nunik balan nafi'lun yanjali. Rajaz ngambil dari syair diterapkan jadi alfiyah. Bisa dipelajari. Tapi wadduha, gimana cara bikinnya? Gak ada rumusnya. Cari, gak akan ketemu. Makanya Al-Quran ini luar biasa. Kalau bukan dari Allah, mustahil seperti itu. Silakan cari-cari. Dan dia nggak bisa dibaca dengan rumus syair. Nggak bisa. Madid, mufa'alatun, fa'ilatun. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i. Wajaba syukru alaina mada'alillahi da'i. Tala'al badru alaina. Madid. Quran nggak bisa dibaca pakai seperti itu iramanya. Karena itu dari zaman jahiliyah sampai sekarang nggak ada baca wadduha pakai itu. Wadduha wal-laili idza saja. Ada yang baca begitu? Tidak ada. Makanya kalau Anda kemudian mengaji kepada Al-Quran, Anda akan temukan kalimat-kalimat yang indah seperti itu. Nah, inilah tuntutan-tuntutan yang disebut dengan syair namanya. Zaman Nabi SAW diajarkan pada para sahabat, teman-teman sekalian, Al-Quran itu sahabat. Ya, baik. Ada lagi yang paling menarik. Hidup dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dibawa sampai wafat, cuma imannya bermasalah. Sampai-sampai ketika akan wafat, Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Sampai dalam hidupnya, maaf,
hidupnya begitu menyusahkan, matinya begitu kolokan. Siapakah orang itu? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Kita akan lanjutkan kajian kita. Kita berhenti dengan mengenalkan tadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dari mulai nasab keilmuan beliau yang madhabnya tersambung kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Beliau lahir saat Al-Imam Abu Hanifah wafat. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man wafat tahun 150 Hijrah. Sekarang diabadikan dan mazhabnya menyebar di wilayah Asia Selatan. Ya, seperti di India, di Pakistan, itu mazhabnya Hanafi. Ya, dan penyebarannya juga di Irak. Bahkan di Irak ada Jami'atul Imam Al-A'zam. Ya, jadi Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ada kampus namanya kampus Imam Abu Hanifah itu di Irak. Ya, dekannya rencananya tahun ini datang dengan rektornya datang gitu ya. Kemarin yang mau ngasih beasiswa, cuma qadar Allah kemudian ada penyesuaian rencana masa depan insyaallah. Ada Al-Imam Malik ya rahimahullah. Malik bin Anas lahir di kisaran tahun 93 sampai 95 Hijrah. Kemudian ada juga Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah dan Imam Ahmad bin Hanbal lahir kisaran tahun 163 Hijrah. Satu dengan yang lainnya terkait berkelindan, rata-rata guru murid, guru kemudian murid. Nah, saya tadi sampaikan yang dimaksud dengan madhab Asy-Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Hambali itu bukan kelompok. Ingat, itu bukan kelompok. Tapi manhaj pembelajaran yang tersambung dari jalur imam-imam khususnya yang 4 ini, yang imam banyak sebetulnya. Ya, ada aliran Ja'fari, ada banyak, cuma bintangnya 4. Ya, kenapa bintang yang 4 ini? Ini yang mau saya sampaikan. Tersambung ajaran mereka sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dari orang yang belajar dengan Nabi, hidup bersama Nabi, beriman pada Nabi sampai dengan wafat. Itulah para sahabat. Golongan terakhir tadi yang bukan sahabat, hidup dengan Nabi, hati-hati, melihat Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat. Hanya imannya bermasalah. Ini yang masuk munafik sampai dilarang oleh Al-Quran pada Nabi untuk menyolatkan. Ya, la takum, jangan kamu solat untuk mereka. Wala tusalli, la takum fihi abadan. Wala tusalli, ingat, jangan kamu berdiri di masjid yang dia buat, jangan solatkan dia. Itu kisah seorang munafik. Jadi kalau sholat di masa hidupnya, sholatnya di belakang Nabi. Saat pertama Anda bayangkan. Di belakang Nabi sholatnya. Cuma ketika Nabi pamit dari masjid, mulai provokasi. Tuh si Muhammad SAW. Ya, kerjaannya mecah belah umat aja. Kita sudah di sini datang, dia terpecah kita. Begitu, provokasi. Dia punya masjid, kita bikin masjid. Bikinlah dia masjid yang disebut dengan Masjid Dirar itu. Yang kemudian turun ayat mengatakan di At-Taubah itu bukan masjid, itu tempat kumpul-kumpul untuk kemudian melakukan makar terhadap Nabi SAW. Wa makaru wa makarallah. Jadi bukan diniatkan masjid, diperintahkan dihancurkan. Ingat, bukan menghancurkan masjid, tapi menghancurkan tempat yang dibuat untuk makar. Memang bukan masjid. Karena nanti ada larangan dalam Islam menghancurkan tempat ibadah. Sekalipun itu tempat ibadah untuk non-muslim, gak boleh. Bayangkan dahsyatnya dalam peperangan pun aturan Islam ketat. Jangan rusak tanaman, awas. Jangan kemudian zalimi anak kecil, orang dewasa, perempuan. Jangan kasari mereka. Jangan hancurkan rumah-rumah ibadah Islam dalam suasana emosi. Peperangan kan penuh emosi. Dahsyat, amarah. Tidak ada kasih sayang dalam peperangan. Makanya surah At-Taubah itu izin untuk memerangi itu. Izin untuk membela diri itu ketika diperangi, itu dibukanya tanpa basmalah. Surah ke-9. Setelah ta'awudz langsung. Bara'atum minallahi wa rasuli. Izin dari Allah telah tiba kalian untuk mempertahankan diri. Silahkan. Jika diperangi, perangi lagi. Mempertahankan diri. Syariat jihad kemudian turun. Tanpa dibuka dengan bismillah. Langsung isinya. Kenapa tanpa bismillah? Karena peperangan itu tidak ada nilai rahmat. Sedangkan dalam bismillah ada Rahman dan Rahim. Ada kasih sayang. Dalam perang tidak ada.
Sampai kiamat pun kurang 2 hari, ada orang perang, gak ada pakai kasih sayang. Saya belum pernah dengar ada orang perang menggunakan kasih sayang. Izin nembak ya, dor. Kena nggak? Sakit ya, maaf ya, nggak ada. Tembak ya tembak, gitu kan? Bom ya bom, itulah peperangan. Jelas ya? Jadi konteks-konteks kemudian tadi teman-teman sekalian, hancurkan karena itu tempat bukan masjid. Dalam Islam begitu emosinya, dahsyatnya, amarahnya dalam perang, tetap jangan rusak tanaman. Ya, jangan injak-injak tanaman. Itulah Islam. Jangan hancurkan rumah ibadah. Jangan sakiti kasari perempuan, anak kecil, orang-orang yang sepuh, yang tak mampu beraktivitas dengan baik. Indahnya nilai keislaman. Ini orang di depan Nabi SAW, sikapnya baik, lembut, kata-katanya halus, begitu menarik, retorikanya cantik, luar biasa. Nabi pergi pemecah belah. Perang Uhud, orang dah pada berangkat. Alhamdulillah. Orang dah pada berangkat, siap-siap di bukit. Dia langsung nyampaikan provokasi. Jumlah musuh lebih banyak. Mati nanti kita. Ayo balik lagi. Sepertiga barisan meninggalkan Nabi, desersi, Anda bayangkan. Gara-gara orang ini. Ya. Sampai ada sebagian mengatakan, ayo minta bantuan ke Romawi. Lagi mengatakan, minta bantuan ke Yahudi. Maka ketika orang terpecah belah, turunlah kemudian Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu. Ya, turun. Dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang beriman, jangan ikut-ikut dengan mereka. Yang keluar dari barisan Nabi minta perlindungan kepada Nasrani dan Yahudi. Kasusnya itu. Bukan kasus konteks dalam berhubungan kehidupan. Bukan. Ya, diambil pada saat itu, turunlah kemudian ayat itu. Nanti kalau sudah masuk Al-Maidah, insya Allah kemudian kita akan bahas itu. Kapan? Belum tahu. Mungkin 20 tahun ke depan. Satu huruf aja saya bahas, Al-Fatihah belum, gitu kan? Al-Maidah masih surat kelima. Jadi begitulah orang ini. Sampai orang ini sakit pun Nabi masih perhatian supaya tidak ada fitnah. Tapi jangan lupa, orang ini luar biasa bermasalah. Tapi anaknya baiknya luar biasa. Sopan, adab, sayang pada Nabi. Namanya Abdullah nama anaknya. Bapaknya Abdullah, anaknya pun namanya Abdullah. Anaknya ini teman-teman sekalian rajin. Ini kadang begitu. Bapaknya durhaka, anaknya luar biasa taat. Ada lagi yang anaknya maksiat, bapaknya taat. Ada. Ya, jadi luar biasa di keluarga ini, hati-hati. Dicontohkan begini supaya menjadi kisah bagi kita, supaya memperbaiki diri di keluarga. Bukan supaya jadi dongeng, bukan. Ya. Anaknya taat, Abdullah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bapak saya sakit. Apa kata Nabi? Berikan air ini kepadanya, sampaikan dari saya. Ya, dibacakan doa oleh Nabi, dibawa, nyampe ke sana. Bapak, ya abati, Nabi titip salam, dibawa air, dibawa, dia langsung dilemparkan ke tembok. Bahasa kita lemparkan. Apa sih Muhammad SAW? Ya, cari perhatian saja, lemparkan. Ditengok oleh Nabi, datanglah bersama Umar, datang bersama Abu Bakar dalam sekarat dia. Dalam sekarat itu pun ketika Nabi tiba masih kolokan juga. Ya Rasulullah, izinkan saya mengenakan jubah terluar Anda. Saya ingin wafat mengenakan jubah Nabi. Ya. Ya. Saya ingin wafat mengenakan jubah engkau. Jadi ingin menampakkan kepada orang saya punya pengaruh nih. Wafat aja dikasih jubah sama Nabi. Umar gergetan. Nabi izinkan saya penggal kepalanya nih. Saya pisahkan kepala dari badannya. Kata Nabi jangan Umar. Cuman jubah nggak apa-apa. Pakaikan kemudian wafat menggunakan jubah Nabi tapi tidak menghilangkan kemunafikannya. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu menyusahkan, wafatnya sangat kolokan. Gitu. Nah, itu contoh orang munafik di zaman Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang munafik lagi, dia telat. Ya, depan-depan baik-baik, di belakang kemudian jadi buruk. Depan-depan kemudian baik, di belakang merusak. Telat, apalagi yang merusak terang-terangan. Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang mau muncul Abu Duda, Abu yang lain. Telat. Bilang sama orang-orang itu telat, ketinggalan. Sudah ada zaman dulu. Diberikan contoh supaya nggak diikuti. Pengen ikut-ikutan, telat. Viral video saya ini. Udah, jelas ya? Nah, itulah gambaran pertama. Nabi mengajarkan pada sahabat-sahabatnya yang mulia, ridwanullah alaihim jami'an,
Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan seterusnya. Nah, mereka itu kan sepeninggal Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, menyebar mereka. Mengajarkan Islam, Islam mulai meluas. Ke Persia, ke Irak, ke Iran, terus diajarkan. Sampai ke Afrika Utara, ke Mesir, ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang lagi. Sampai ke perbatasan Italia, Sisilia. Ya? Nyebar terus. Sampai ke Spanyol, nyebrang, Andalusia. Sampai kenal Sevilla. Sevilla itu wilayah Islam dulunya itu. Makanya kalau Anda ke Sevilla, di kaosnya itu Andalusia. Sevilla, musuh besarnya Barcelona. Ya, ada itu. Ya. Bacanya Sevilla, bukan Sevilla. Sevilla. Ya. Bacanya Sevilla. Ya. Kayak Jose Mourinho. Saya tahu saya, Frank Lampard pindah ke Chelsea, tahu saya. Perang musim 1-1 golnya saya tahu. Messi kena kartu merah kedua sama Mourinho, saya tahu. Menit ke-37. Dorongan sama Mendes, harusnya emang kartu kuning, merah salah wasitnya emang. Tahu saya. Tahu. Jangan ajarin saya sepak bola, saya tahu saya. Baik, bukan. Saya hanya ingin sampaikan. Nonton nggak? Tidak. Saya senang baca. Baca. Lihat. Apa yang baik-baik saya baca. Yang tidak penting, tidak. Apakah Ustadz main? Ya kalau diajak, saya ikutan aja. Cuman siap-siap aja. Yang dikolongin, sambung ayat. Sudah, balik lagi. Nah, jadi karena mereka meluas, Nabi wafat, diajarkan oleh mereka dari Nabi. Yang Nabi ajarkan itu tidak ditutupi oleh mereka. Diajarkan semua. Semua. Asalnya satu dulu supaya nggak susah. Setelah itu diajarkan ilmu, dibuka. Misal, dari Nabi itu kan ada 2 jenis. Ini penting nih, detail ya. Dari Nabi ada 2 jenis ajaran. Contoh untuk fikih ya. Saya sebutkan fikih, ragamnya. Satu misalnya, ada yang satu dalil, satu cara. Gampang itu. Gampang. Satu dalil, satu cara. Kenapa disebutkan satu dalil satu cara? Karena semua umat itu diduga bisa melakukannya. Semua sama, gak ada yang susah. Contoh dalam sholat, takbir misalnya kan, takbir. Ya bacaannya satu, Abu Dawud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka saat takbir ucapkan Allahu Akbar. Gampang, semua bisa. Makanya gak ada kalimat yang lain. Coba cari hadis, sampai hadis palsu pun gak ada kalimat Allahu Rahman. Allahu Rahim, gak ada. Karena semua bisa. Kalimatnya satu. Allahu Akbar. Jadi gak usah kreatif. Wah. Kelamaan Allahu Akbar. Dari dulu, pengen yang lain. Allahu Rahman. Allahu Malik. Ke Arab-Araban. Terjemahin aja. Tuhan gua gede, ya kan? Allah anu agung. Gak ada kerjaan. Orang Arab aja gak nyari yang lain. Kenapa Anda harus mencari bahasa-bahasa yang lain? Ada bahasa-bahasa syariat yang tidak boleh diterjemahkan. Ada bahasa-bahasa syariat yang boleh diterjemahkan untuk dipahami. Contoh yang nggak boleh diterjemahkan, azan. Harus dengan bahasa Arab. Karena itu petunjuk, langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung, jangan diganti. Kalau diganti, pemahamannya bisa beda. Dan nggak enak kedengarannya. Orang Sunda azan, orang Jawa azan, Jakarta azan. Nggak enak kedengarannya. Beda semua. Allah is the great, Inggris. Allah nu agung, Ciamis. Tuhan gua gede, Betawi. Gak enak. Allahu Akbar, sentuhan ke jiwa. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, bergetar jiwanya. Sudah azan. La ilaha illallah. Baru azan, belum qomat. Tapi getaran. Ada getaran ke jiwa. Nama-nama surah dalam Al-Quran. Tetapkan seperti itu. Walaupun ada terjemahan, jangan dibaca dengan terjemahan. Jadi perbincangan tidak. Tetap nama Arabnya. Walaupun terjemahannya ada. Al-Baqarah sapi betina. An-Nisa perempuan-perempuan. An-Namal itu semut. An-Nahal itu lebah. Ada terjemahannya. Tapi kalau lagi ngobrol, lagi hafalan, jangan disebutkan terjemahan. Oi bro, ente lagi ngapalin surat apa? Semut. Ente apa? Sapi betina. Itu lagi ngapain surat apa? Surat Mama, Andisa.
Ya, nggak bisa. Anisa ya Anisa. Al-Baqarah, Al-Baqarah ketika diterjemahkan maka tidak nyaman kedengarannya. Ada bahasa syariat disampaikan dalam bentuk isyarat, boleh dikemukakan dalam bahasa kita. Contohnya apa Ustadz? Imam yang berbalik kepada makmum memberikan isyarat supaya rapatkan barisannya, tenangkan hatinya, siapkan kekhusyuannya. Berbaliklah kemudian, istau, istaqimu. Rapatkan safnya, luruskan. Hawu bainal manaqib wal aqdam washuddul khalal. Pertemukan antara tumit dengan tumitnya. Kemudian tutup, kemudian celah kosongnya. Tutupkan, rapatkan, rapat sampai rapi, khusyukkan. Ya sallu salatan muwadda'. Salat kalian seperti salat perpisahan. Jadikan salat ini mungkin salat terakhir yang kita tunaikan. Bayangkan wafat dalam salat. Kalimat itu isyarat dari Nabi. Makanya bahasanya beda-beda. Ya, Syekh Sudais istau. Yang lainnya mengatakan lagi sawus sufu fa inna taswiyatas sufu min iqamatis shalah. Karena kalimatnya dari Nabi kalimat umum, boleh diterjemahkan dalam bahasa kita. Dan kalau Anda orang Indonesia tidak harus pakai bahasa Arab, boleh berbalik pakai bahasa Indonesia. Silahkan sampai mereka mengerti. Pak, Ibu, tolong rapatkan safnya, luruskan, tenangkan hatinya. Dan rasakan mungkin sholat ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Mungkin kita wafat dalam sholat. Dalam sujud kita. Mudah-mudahan sholat ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersiap kita sholat. Sudah. Anda pakai bahasa Arab. Makmum gak ngerti. Gak paham juga. Khusyuk tidak datang. Istau. Sudah tahu. Ya, apa yang mau didapatkan? Paham ya? Jadi para sahabat menerangkan ada yang satu cara tadi. Kalau sudah satu cara, satu contoh, jangan kreatif. Jangan terlampau kreatif. Karena dalam ibadah itu nggak ada kreativitas. Kalau sudah dalilnya ada, maka diikuti. Ya takbir An-Nasai nomor hadis 886 misalnya. Atau diambil dulu Al-Bukhari. Ya di Al-Bukhari dulu. Nomor hadisnya misalnya 757. Atau yang 737. Ada dua riwayat. Di hadis Muslim satu riwayat 397. Nomor hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisahnya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ketika Anda bertakbir, kemudian angkat tangan Anda sejajar dengan bahu. Idza qumta ila shalah asbighul wudu, thumma istaqbilal qiblah. Kalau pengen salatnya sempurna, sempurnakan wudu, menghadap kiblat, kemudian bertakbir hadzaman kibaihi. Angkat sejajar dengan tangan, sejajar dengan bahunya. Begini. Di An-Nasai sejajar dengan daun telinga di sini. Setelah itu, fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka letakkanlah telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri dengan tiga cara. Bisa begini, lapak bertemu dengan punggung langsung begini, bisa pergelangan bertemu pergelangan begini. Ya. Tapi langsung, Bu, ya, langsung. Jadi jangan diprediksi. Allah. Ya. Baik, pas langsung. Jadi takbir langsung. Atau Sa'id lewat sedikit di sini. Ya. Tapi tidak boleh sampai ke sini mirfaq, marafiq. Tidak boleh. Jangan bertakbir seperti orang sombong kata Nabi. Ya, orang kan kalau melihat proyek kan begini. Ya. Jadi begini, enggak boleh sampai sini saja. Ya. Walaupun Anda salat di puncak Masjid At-Ta'awun subuh-subuh tetap di sini, jangan sampai ke sini. Ya. Tetap di sini. Paham ya? Nah, tapi antara ngangkat dengan meletakkan kalimatnya pakai fa harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Jadi antara ngangkat dengan meletakkan enggak usah ada jeda. Begitu angkat Allahu Akbar, tidak ada gerakan lain. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi, angkat, letakkan, selesai. Karena itu kalau Anda kemudian menambah atau mengurangi, ini yang jadi persoalan. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan dalilnya. Misal, gak usah kreatif, Ustadz saya gak enak lah. Sama Tuhan Allah, kan maha hebat, maha kuasa. Tangan kiri itu kan negatif, tangan kanan itu baik. Masa sama Allah kiri duluan? Kanan Ustadz. Allah, jangan kiri dulu, kanan. Allah, kanan masuk, kiri angkat, tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Ya, nah, itu tidak perlu dilakukan. Tapi juga jangan langsung menyalahkan. Lihat dalilnya. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, cukupkan.
Saya teliti, saya cari-cari. Allahu Akbar, saya belum menemukan. Barangkali ada yang menemukan, dikabari. Maka saya katakan ada hadisnya. Cuman saya nyari-nyari nggak ketemu. Jangankan di hadis sahih. Di kitab hadis palsu pun tidak ketemu. Jadi lihat ya, pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelasnya. Kitab hadis palsu kan banyak. Cuma pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelasnya. Anda mau dicari sampai kapanpun, sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Karena itu nggak usah dipaksakan. Satu dalil, satu contoh. Angkat, simpan, selesai. Tapi ada yang beragam dalil, beragam contoh. Ada yang sifatnya bacaan, ada yang gerakan. Bismillah 4 cara. Dari sir, dari jahar. Ya, ada silent, sir. Bismillah. Ada jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tidak dibaca sama sekali. Langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Itu yang keempat. Empat-empatnya disebutkan. Ada untuk sujud 2 cara. Ada telapak tangan dulu, ada kemudian lutut dulu. Ya, ada. Dan itu disebutkan, disampaikan oleh Nabi karena tidak semua orang bisa mengerjakan cara yang sama. Anda mau turun sujud, tangan bermasalah, sujudlah menggunakan lutut. Anda mau sujud dari tidak turun, lutut bermasalah, pakailah telapak tangan. Dua-duanya ada kemungkinan. Jadi jangan saling menyalahkan di situ. Jangan saling menyalahkan. Yang salah itu yang sholat pakai kepala duluan. Jadi belum nyampe, udah kepala duluan. Ribut duluan. Itu yang salah. Naik, angkat, silakan. Ada yang begini, ada yang begini satu, ya. Ada yang begini misalnya. Dan gak usah ribut-ribut. Pernah di Jakarta dulu, sekitar 2-3 tahun ke belakang saya mengisi. Ada 2 orang di Jakarta ribut, Anda bayangkan. Gara-gara i'timad. I'timad itu bersandar kepada tanah atau tempat sujud. Ya, sebelum naik ke atas. Jadi ada yang begini, ya, yang begini. Kepal, ada yang begini. Nah, itu ribut, saya yang benar. Enggak, kamu salah, saya yang benar. Ya, Masya Allah. Jadi ribut tuh. Ternyata Allah berikan jalan. Apa jalannya? Dalil disampaikan masing-masing masih bertahan. Gampang. Dulu kan masih musimnya batu akik. Batu akik cincin. Sampai dicari-cari. Sampai yang paling lucu kita pernah bawa batu kali disebutkan. Ini akik. Wah, rebutan. Ya. Teman-teman sekalian. Yang tadi pakai kepalan ini. Dia qadarullah pakai batu akik. Di sini. Jadi begitu turun. Tekan kerasa tuh. Ya. Besoknya. Tangannya menjadi begini. Turunnya. Nggak begini lagi. Ya. Ditanya sama kawannya. Sekarang yang begini sahih ya kan? Kenapa pas begini pakai batu, gitu kan? Pakai batu akik, pakai cincin. Jadi nggak sempat kemudian begini karena sakit, jadi begini. Jadi disitulah ketemu kemudian belajar, akhirnya teduhlah satu sama lain. Diindah gitu, mau begini silakan. Nah, yang saya ingin katakan, dari Nabi diajarkan semuanya, sahabat mengajarkan, turun ke tabi'in, turunlah kemudian ke ulama-ulama tadi. Dulu sahabat menerima dengan lisan. Disampaikan ke tabi'in, ada yang mencatat, ada yang menghafal. 4 orang ini, 4 bintang ini, itu hafalannya luar biasa. Syafi'i jangan ditanya. Karena mau tanya gimana, sudah meninggal beliau. Ya. Tapi hafalan luar biasa. Baca sirahnya, saya punya itu, saya kumpulkan tuh. Imam Abu Hanifah begini kisahnya. Imam Malik begini kisahnya. Imam Syafi'i begini. Dari ibunya mendidik, dari menuntut ilmu. Imam Ahmad seperti apa. Kumpulkan satu-satu. Allahu Akbar kecerdasannya. Yang hafal 1 juta hadis. Ada yang hafal ratusan ribu hadis. Yang fiqhnya. Yang belajar logahnya. Sampai datang ke pedalaman sampai macam-macam. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Semua hafal dengan ingatannya. Ya. Mahfuzun fis sudur, hafal dengan ikatannya, maktubun fis sudur, dan bisa menuliskannya sempurna. Apa yang dihafal dituliskan. Jadi ada yang nulis karena nggak bisa hafal. Ada yang hafal nggak bisa nulis. Ini bisa nulis, bisa menghafal. Karena itu ajaran-ajaran mereka itu langgeng sampai kekinian. Karena dituliskan di kitab mereka. Disampaikan di murid-muridnya. Maka ketika mereka mengajarkan, mereka paham 4 tadi. Bismillah ada 4 cara. Jahar, sir. Tidak sama sekali. Pertama jahar, selanjutnya nggak dibaca. 4 cara. Ya, ketika mereka mengajarkan pada murid-muridnya, disebutkan ada hukum-hukumnya. Cuma dalam prakteknya mereka harus memilih 1. Nggak mungkin 4-4. Jadi praktekkan. Saya imam besar.
Wah, luar biasa. Saya tahu fikih semuanya. Maka dalam salat subuh kali ini saya akan bacakan bismillah dengan 4 cara. Nggak ada. Nabi aja orang paling takwa. Orang paling takwa. Imam manusia paling besar dalam kehidupan dunia sampai ke akhiratnya. Tetap dalam salat versi yang dibaca sekali. Kadang beliau bacakan jahar, kadang beliau bacakan sir. Kadang dibaca pertama, selanjutnya tidak. Kadang tidak dibaca sama sekali untuk menunjukkan kebolehan itu. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Tiba-tiba Anda katakan, baca 4-4-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak. Nah, karena al-imam al-a'immah al-arba'ah ini, haula 4 imam ini, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, mesti memilih salah satu. Maka dalam bahasa Arab ketika condong ke salah satu disebut ma dhahaba ilaihi, ma dhahaba ilaihi. Ya, hal yang cenderung untuk diambil, untuk dipraktekkan, disingkat jadi madhab. Maka dikenallah madhab Asy-Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki. Paham sampai sini dengan singkat? Paham. Jadi madhab itu jalur belajar sampai ke Nabi dari imam tertentu yang nasab keilmuannya sampai kepada kita. Kalau diteliti rata-rata umat Islam sekarang, umumnya hampir semua pasti bersumber dari imam yang 4 ini. Silahkan dicek. Ketemunya ke situ juga. Akan menyebar. Saudi misalnya, Hambali madhabnya dari jalur Imam Ahmad. Diikuti ke bawahnya sampai sebelum-sebelumnya. Ada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebelumnya lagi ada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai ke sini lagi ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani misalnya. Sampai terus sampai ke kita ke sini. Ada Syekh Utsaimin misalnya. Ya, ada Syekh Shalih Fauzan terus. Ya, Asy-Syafi'i banyak. Ya, ada Syekh misal Ramadan Al-Buti, ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Ya, terus sampai kekinian sekarang. Ya, di Imam Maliki ada. Ya, sampai misalnya Maliki ada Syekh Rabiti sekarang menyebar di Afrika Utara. Ya, di misalnya sekarang Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Maliki. Ada. Ya, Hanafi, Syekh Dahlawi misalnya yang di India sampai ke Pakistan, sampai menyebar, ada semuanya. Nah, maka kalau disebutkan Asy-Syafi'i itu artinya berislam asasnya Al-Quran, sunnah, jalur pembelajarannya dari Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Ibnu Katsir itu Asy-Syafi'i. Jalur pembelajarannya ke Imam Asy-Syafi'i. Saya tanya pada Anda, Imam Asy-Syafi'i kunut tidak? Bismillahnya sir atau jahar? Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'i. Allahumma hdina fiman hadait. Asy-Syafi'i. Kunut. Nah, jadi kalau Anda baca tafsir Ibnu Katsir, artinya Anda sedang belajar dari keturunan dari murid-muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bidang tafsir. Kalau Anda belajar yang lain misalnya Ibnu Qudamah atau yang lain, itu Hambali. Imam Ahmad muridnya juga Imam Asy-Syafi'i. Kadang murid dengan guru tidak harus sama. Imam Ahmad muridnya Asy-Syafi'i, tapi kemudian mengembangkan mazhabnya Hambali, tidak kunut. Kunutnya nazilah, ada peristiwa baru kunut. Tidak ada peristiwa butuh doa, tidak kunut. Imam Malik kunut, kunutnya tidak jahar, sir, sebelum rukuk. Imam Abu Hanifah tidak kunut sama sekali. Ya, dalam subuh. Tidak ada masalah. Apakah pernah mendengar misalnya Imam Ahmad ditahzir oleh Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Malik berselisih kemudian dengan Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Abu Hanifah marah-marah kepada Imam Malik karena kunut? Tidak. Biasa saja. Bersahabat, kadang makan di rumahnya, minum teh bersama, bergembira bersama, sedih bersama, tertawa bersama. Imam Asy-Syafi'i kunjungan ke Imam Ahmad, makan di situ. Imam Ahmad kunjungan ke tempat Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kunjungi Imam Malik. Biasa saja. Jelas ya? Ini yang paling aneh. Belajar tafsir Ibnu Katsir, tapi kemudian menyimpulkan dengan penyimpulan yang salah. Apa kesimpulan diantara yang salah? Anda nggak ngamalkan kunut, nggak apa-apa. Tapi nggak usah kemudian menyoal orang kunut, bid'ah. Ini tafsirnya, baca tafsir Ibnu Katsir. Yang dipelajari itu Ibnu Katsirnya Asy-Syafi'i. Anda yang mengatakan bid'ah, ya Anda belajar tafsir dari orang yang praktek kunut. Coba dicek. Kalaupun nggak dipraktekkan, misalnya Ibnu Katsir nggak kunut kok, tapi beliau Asy-Syafi'i menghormati gurunya. Nggak ada masalah. Anda nggak kunut, nggak ada masalah. Jangan nyual orang kunut. Al-Bukhari, Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari itu Syafi'i. Tuh, hati-hati.
Tapi jangan juga Anda menyoal orang yang tidak kunut. Imam Ahmad hafal 1.000.000 hadis, tidak kunut dalam subuh, biasa saja. Mau kunut, ini dalilnya. Tidak kunut, ini dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Kenapa masalah kunut kemudian jadi ramai? Dan tidak ada kaitan dengan ormas. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma dina fi man hadait. NU. Tidak. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Muhammadiyah. Ya. Tidak ada. Anda salat berdiri di depan imam yang kunut. Imam kunut, Anda tidak kunut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin itu mazhabnya Hambali. Beliau tidak kunut subuh, tapi beliau berfatwa, kata beliau, maka makmum yang tidak kunut, kalau berdiri di depan imam yang kunut, maka dia ikut kunut dengan dalil mengamalkannya dengan mengamin. Dalilnya, awas, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul makmum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti, maka setiap bacaan imam menjadi bacaan makmum. Jika imamnya kunut, maka makmum yang mengaminkan. Persoalan angkat tangan itu persoalan yang lain. Karena boleh mengangkat, boleh tidak. Di ketika imamnya kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Walaupun Anda tidak kunut subuh. Yang Anda pilih tidak kunut. Tapi ketika imamnya kunut, Anda ikut. Karena mustahil makmum beda dengan imam. Mana ada imam sujud makmum ruku? Hah? Makanya kalau imam kunut, antum aminkan. Imam, Allahumma hdina fi man hadait. Antum di belakang, amin. Mau ngangkat, silakan. Tidak, nggak ada masalah. Jadi cukup tangan begini pun boleh. Amin. Angkat, silakan. Jelas ya? Dan jangan dicela. Allahumma hdina fi man hadait. Bid'ah. Kok bisa sholat di belakangnya? Kalau Anda kunut, imam tidak kunut. Ikuti tidak kunut. Dan tidak perlu sujud sahwi. Ini imam dah sujud di atas saja begini. Imam sudah duduk di antara dua sujud. Wassalamualaikum Muhammad. Masih berdiri di atas. Jangan terlampau soleh. Kalau imam tidak kunut, ikut tidak kunut. Imam salam, selesai sholatnya. Dan tidak usah sujud sahwi. Sujud lagi, Allahu Akbar, bangun, salam lagi. Kenapa sujud lagi? Imamnya lupa nggak kunut. Bukan lupa. Imamnya memang nggak ngamalkan kunut. Kalau begitu kan enak cara kita beribadahnya. Nikmat kita. Tahu dalil, taruh argumentasi, dan nggak usah marah-marah. Ini kan aneh, baru selesai sholat, udah ribut. Terus manfaat sholatnya apa? Kan sholat itu mencegah dari keributan. Ribut itu mungkar. Jadi kalau ente baru sholat langsung ribut, berarti sholatnya nggak ada manfaatnya. Apalagi selepas sholat ngomongin imamnya. Memang imam kurang paham tuh, iya. Kurang belajar kali dia tuh, iya. Padahal imamnya S3 gitu kan. Dia S3, nggak peduli mau S4 kelompok 3, nggak ada masalah. Sudah, jangan kebanyakan. Paham ya? Nah, jadi kalau ditanya Imam Ibnu Katsir, mazhabnya apa? Syafi'i. Nanti ada Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Biasa saja kalau melihat itu. Itu menandakan jalur keilmuannya. Ya, sanad keilmuannya. Dan tidak perlu diperselisihkan. Yang ada kita belajar insyaAllah. Khair. Semoga Allah muliakan kita semua insyaAllah. Suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah ini Makkiyah. Makkiyah. Nanti dalam bab khusus di kitab yang ulumul Qur'annya, kita akan belajar tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Itu sifat yang disifatkan kepada bisa tempat, bisa periode. Bisa tempat, bisa periode. Jadi begini, saya tuliskan Makkiyah. Ya, Makkiyah. Yang kedua, Madaniyah. Madaniyah. Ada taknya menunjuk pada sifat. Orangnya
Makki. Jamaknya makkiyun. Madani. Madaniyun. Tinggal tambah i di ujungnya menunjuk pada orang. Makki kan orang Mekah. Makkiyun orang-orang Mekah. Bukan orang yang suka maki-maki, yang beda. Makkiyun orang-orang Mekah dalam konteks ini. Makki orang Mekah. Madani orang Madinah. Jelas ya? Nah, gampang. Di kita juga tinggal tambah i di ujungnya. Indonesia negara. Indonesi orang Indonesia. Jelas ya? Kemudian misalnya Malaysia negaranya. Malaysia orang Malaysia. Amerika negaranya. Orang Amerika? Amriki. Filipin misalnya negaranya. Orang Filipin? Filipini. Jelas ya? Baik. Bekasi orang Bekasi. Ya, Bandungi orang Bandung. Ya. Jakarta nggak enak, makanya pakai Betawi. Ya, makanya pakai Betawi. Kenapa? Nah, kalau pakai tak di ujungnya, udah. Kalau pakai tak menunjuk pada sifat. Sifat ini bisa mengacu kepada tempat atau periode. Jadi kalau diartikan tempat, Makkiyah yang turun di Mekah. Madaniyah yang turun di Madinah. Paham? Terkait dengan konteks turunnya surah atau ayat. Kalau diartikan periode, Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Madaniyah yang turun setelah Nabi hijrah. Ada bedanya Ustaz? Ada. Kalau kita sebutkan Makkiyah yang turun di Mekah, berarti semua surah atau ayat yang turun di Mekah saja. Itulah Makkiyah. Madaniyah yang turun di Madinah, berarti semua surah dan ayat yang turun di Madinah saja. Tapi kalau makna kedua, yang turun sebelum hijrah. Jadi artinya sebelum Nabi hijrah kemudian, periode hijrah, ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah itu sudah pasti turunnya di Mekah semua. Semua yang turun di wilayah Mekah, Makkiyah. Yang turun setelah hijrah, ini bedanya. Setelah hijrah, mau turunnya di Madinah, mau turunnya di Mekah. Nabi kan lahirnya di Mekah. Ya kan? Hijrah kemana? Al-Madinah Al-Munawwarah, di Madinah. Lihat sini. Nabi dari Mekah. Turun surah, turun ayat Makkiyah. Sebelum hijrah turun di sini Makkiyah. Nabi hijrah ke Madinah setelah hijrahnya Nabi. Apakah Nabi di Madinah saja? Tidak. Kadang Nabi di Madinah, Fathu Mekah balik ke Mekah, haji datang ke Mekah, walau ayatnya turun di Mekah tapi setelah hijrah. Setelah pernah hijrah ke sini, tetap surahnya disebut dengan Madaniyah. Paham? Itulah bedanya bagian pertama dengan bagian yang kedua. Nah, Al-Fatihah disepakati oleh ulama itu jumhur mengatakan Makkiyah. Ada sebagian kecil mengatakan Madaniyah, tapi ini tidak kuat. Yang lebih kuat Makkiyah. Nah, di antara dua pendapat tadi tentang makna Makkiyah dan Madaniyah, yang paling terkuat adalah yang turun sebelum periode hijrah atau setelah periode hijrah. Jadi bukan mengacu pada tempatnya, mengacu pada periodenya. Jelas ya? Jadi kalau saya tanya Al-Fatihah, sifatnya Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Berarti turunnya di mana? Di Mekah atau sebelum Nabi hijrah. Ya, kalau turun di Mekah itu ya umumnya sebelum Nabi hijrah. Baik. Ada nanti yang turun setelah Nabi hijrah dalam masa periode ba'da al-hijrah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita perkenalkan dulu. Yuqalu lahal Fatihah ay Fatihatul Kitab khattan. Disebutlah surah ini dengan nama Al-Fatihah, yaitu pembuka. Karena surah ini membuka Alkitab atau Al-Quran. Saya pernah terangkan kata Alkitab. Ya, dulu kita bahas. Masih ingat disebutkan 255 kali dalam Al-Quran. Jika disebutkan Alkitab, di antara maknanya sesuatu yang tersusun rapi dan sempurna tanpa celah. Masih ingat? Kenapa Al-Quran disebut dengan Alkitab? Karena Al-Quran tersusun dengan sempurna dari awal sampai dengan akhirnya. Ya, dari awal sampai dengan akhirnya. Sempurna. Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dari dulu sampai sekarang
dari zaman Abu Jahal sampai sekarang itu tidak berubah. Tidak berubah. Silakan cek. Ya, tidak berubah sama sekali. Ya, tidak berubah sama sekali. Yang alam tetap ditulis dan dibaca alam. Yang alif lam mim tetap alif lam mim. Silakan Anda lihat. Dulu kan tidak ada tulisan zaman Nabi. Catat wahyu oleh beberapa orang. Tapi mushaf belum ada. Yang dibacakan. Ketika dituliskan, belum ada titik, belum ada harakat. Tulisannya sama semua. Titik harakat baru muncul di zamannya seorang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Atas inisiatif dari Abu Aswad Ad-Du'ali. Atas perintah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu tahun berapa? 150 Hijrah. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang meletakkan harakat terhadap mushaf. Titiknya dan nahunya dimulai dari Abu Aswad Ad-Du'ali atas isyarat perintah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baru kemudian ada harakat, asalnya nggak ada. Jadi kalau Anda kemudian menulis misalnya seperti ini. Ya. Ada alif, ada lam, ada mim seperti ini. Baca dengan madnya sempurna. Alif, lam, mim. Ada yang lebih sempurna lagi? Baca dengan sempurna makhrajnya. Baca. Alif, lam, mim. Kurang sedikit harakatnya. Madnya. Alif, lam, mim. Bagus sekali. Bagus. Madnya bagus, sempurna. Cuman sayang, bacanya bukan alif, lam, mim. Alam. Maksud saya, alam nashrah laka sadarak. Kalau benar ummah antum tadi itu. Sayang antum salah. Memang rizki itu kalau Allah berkehendak dapat. Ya. Allah. Sabar ya, insyaallah. Sudah menikah? Insyaallah. Pada waktunya ya. Baik. Jadi kapan dibaca alif lam mim? Kapan dibaca alam? Mengacu pada keterangan Nabi SAW. Jika di Al-Baqarah, di Ali Imran baca alif lam mim. Contoh. Jika di Al-Insyirah, alam nashrah. Jika di Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sampai sekarang tidak berubah. Bacaannya tetap itu. Sempurna. Itulah sebabnya disebut dengan Alkitab. Jelas ya? Sempurna awal sampai dengan akhirnya. Jadi kalau ada yang disebut Alkitab tapi tidak sempurna, berarti ada sesuatu yang berubah di dalamnya. Karena semua firman Allah itu akan dijaga sempurna bila Allah berkehendak. Di antara kemuliaannya Al-Quran. Kitab yang lain tidak, karena tidak punya risalah sampai dengan akhir kehidupan. Makanya umat-umat dulu terbatas, nabinya terbatas. Nabi Isa alaihissalam, misalnya Yesus Al-Masih, tugasnya hanya seputaran Palestina saja. Ya, makanya mengembalikan ke situ, di situ. Jadi kalau sampai misalnya ke Bekasi, nah itu kejauhan. Ya, jadi di situ saja tugasnya. Ya, ada misalnya Nabi Musa, tempatnya spesifik. Ya, ada misalnya Nabi Yusuf, tempat spesifik. Nabi Ibrahim spesifik. Bahkan zaman Nabi Ibrahim, kan Rasulnya 2, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Masing-masing punya area. Karena diutus bukan sampai untuk seluruh umat. Nabi Muhammad tidak lahir di Arab, tapi risalah sedunia. Makanya nyampe ke kita, diperkenankan oleh Allah. Bawa risalah, gak berubah. Dari 15 abad gak berubah. Bayangkan, kalau ini bukan risalah yang benar, mustahil seperti itu. Tunjukkan pada saya, keyakinan mana yang ada sampai sekarang bertahan berabad-abad. 15 abad. Yang hurufnya gak berubah, harokatnya tetap sama. Bacaannya gak ada yang beda. Cek sampai sekarang. Kalau buatan manusia, mustahil. Tadi siang saya mengajar. Bagaimana cara membaca ulama? Masa dulu, ulama dulu, oe dibacanya. Bukan semut. Oe, tuh. Udin. Tulisannya begini. Dulu terjadilah kemudian ejaan yang disempurnakan. Udin.
Udin Samurai, Asep Golok, ya kan? Oe, dulu, sekarang rubah itu semua, hijrah. Jadi Udin Quran, Asep Sunnah. Masya Allah. Luar biasa. Oe berubah jadi U. J berubah kemudian jadi Y. Silakan dulu. Yusuf pakai J. Yusuf. Itu sudah Oe dulunya. Joseph. Ya? Yusuf kan? Sekarang Yusuf pakai Y langsung. U kemudian S dan U dan V. V kata orang Sunda. P. F. P. Orang Sunda tidak bisa F. Fitnah itu. Nah, itu Oe. Tapi Al-Quran tidak. Lam, lam. Mim, mim. Alif, alif. Dari dulu sampai sekarang dibacanya begitu-gitu aja. Tunjukkan pada saya karya manusia yang kemudian, maaf, tidak mengalami perubahan. Gak ada. Mesti berubah. Mesti berubah. Itulah keindahannya. Dan itulah salah satunya kenapa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Bukan cuma nabinya orang Arab, bukan. Karena bahasa itu bisa bertahan melewati masanya. Sampai dengan kekinian. Makanya kalau paling aneh menemukan kitab edisi revisi. Paling aneh. Kitab suci tapi ada edisi revisi. Itu aneh itu. Yang merevisi siapa? Patut dipertanyakan dalam konteks keimanan. Ya, bukan perdebatan. Kita tidak perlu berdebat. Kita perlu berdiskusi untuk melahirkan keyakinan. Dan jangan mencela orang lain. Tidak usah. Mencela melahirkan persoalan, minimal tersangka. Balik sini. Nah, jelas ya? Maka kenapa disebut Al-Fatihah? Karena dia menjadi surah pembuka dalam Al-Quran yang sifatnya sempurna dari awal sampai akhir tanpa celah. Disebut juga Al-Fatihah wabiha tuftahul qira'atu fis salawat. Fis salawat, jama' dari salat. Salawat, jama' dari salat. Wabiha tuftahul qira'atu fis salawat. Dan Al-Fatihah ini adalah bacaan pembuka dalam salat. Bacaan pembuka dalam salat. Ya, surah pembuka dalam salat dibuka dengan Al-Fatihah. Jelas ya? As-salawat, jama' dari salat. Ingat, jadi semua salat dibuka dengan Al-Fatihah. Tidak bisa ditinggalkan. Kalau iftitah bisa nggak dibaca, Al-Fatihah tidak. Anda sholat misalnya sendirian, munfarid, harus baca Al-Fatihah. Tidak dibaca, gugur sholatnya batal, harus diulang. Iftitah boleh dilewat. Allahumma ba'id, boleh tidak dibaca. Wajjahtu, boleh tidak dibaca. Allahu akbar kabira, boleh tidak dibaca. Tapi Al-Fatihah tidak dibaca, batal sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat orang yang sengaja meninggalkan bacaan Al-Fatihah. Kecuali dalam kondisi makmum mengikuti bacaan imam. Boleh. Ya boleh. Apa dalilnya? Hadis dari mazhab Hanafi. Hadis dari Nabi SAW. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqira'atul imam qira'atul makmum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti. Maka bacaan imam sudah termasuk kemudian mencakup bacaannya makmum. Jadi kalau Anda kemudian sholat, tiba-tiba misalnya ingin mendengar bacaan imam saja, boleh dalam mazhab Hanafi. Mazhab yang lain tetap diikuti bacaannya, walaupun dalam hati. Makanya imam berikan jeda dengan dua cara. Satu setelah waladhdallin, atau setelah bacaan-bacaan yang dibacakan setiap ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jeda dulu. Diikuti di belakang oleh makmum, dalam hati. Jangan terlalu keras. Ya, kalau keras ya apa bedanya imam dengan makmum? Ya. Baik, jelas ya? Atau jeda setelah waladhdallin. Amin. Berikan jeda yang setidaknya memberikan kesempatan makmum membaca paling sedikit 3 ayat. Bismillah misalnya, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Atau kalau dia Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat paling minimal. Apa kiasnya? Surah Al-Kautsar, batas minimalnya 3 ayat. Jika sudah 3 ayat dipandang sah, kemudian membacakan Al-Fatihah. Kalau ini kemudian imamnya sudah ruku', walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Ruku' imamnya,
Anda datang langsung ruku, takbir dulu, ruku, Allahu Akbar, ruku. Ruku adalah rakaat. Dalam bahasa Arab, ruku itu seakar dengan rakaat. Artinya kalau sudah dapat ruku, dapat 1 rakaat. Gak usah nambah lagi. Jangan nambah lagi, ingat kalau nambah berarti jumlah bilangannya bertambah. Soalnya langsung ruku. Tapi Ustaz saya nggak baca Fatihah. Tadilah hadis tadi yang dimaksudkan. Kalau nggak sempat baca Al-Fatihah dari makmum, makmumnya dalam posisi ruku, langsung ikut ruku bacaan Al-Fatihah. Anda diikutkan pada bacaan makmum. Innama liyutamma bihi qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam mewakili bacaan makmum. Jelas. Batasnya ruku dapat 1 rakaat. Tapi kalau sudah i'tidal tidak dapat 1 rakaat. Tambah baru kemudian. Jadi kalau sudah imamnya ruku, takbir langsung ikut ruku. Jangan paksakan baca lagi, nanti imam i'tidal antum ruku nggak sampai. Dan jangan sengaja menunggu imam ruku. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Panjangan. Tungguin aja dulu. Udah begini. Allahu Akbar. Itu tidak sempurna salatnya. Mesti diulang dia karena sengaja meninggalkan Fatihah. Biqasdin, niat banget pengen ikut ruku. Ya, biqasdin, tarkul Fatihah biqasdin. Meninggalkan Fatihah karena memang niat banget pengen begitu. Ya, itu hal yang salah yang diniatkan. Jelas ya? Kemudian wa yuqalu laha aidan ummul kitab 'indal jumhur. Ya, wa dzakarahu Anas, dan disebut juga ummul kitab. Jadi namanya banyak ini. Ada ummul kitab. Ummul kitab ini diantaranya tersebut juga di hadis Al-Bukhari. Nomor hadis 4474. 4474. Sini langsung disebutkan di tahqiq di funatnya. Jadi Al-Bukhari nomor hadis 4474. Nabi menyampaikan, kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Ini yang saya senang dari tafsir Ibnu Katsir. Di ayat dengan ayat lagi dengan hadis dan seterusnya. Ya. Qala menyampaikan kalau Rasulullah SAW, ada Rasulullah SAW pernah bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Quran, wa Ummul Kitab, wa Sab'ul Mathani, wal Quranul Azim. Ya, Nabi SAW menyampaikan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maksudnya Al-Fatihah. Dikenal juga dengan surah Alhamdu. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Ummul Quran. Pembuka Al-Quran, wa Ummul Kitab. Ummul Kitab. Kemudian Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Quranul Azim, dan intisari dari Al-Quran. Di intisari Al-Quran, intinya ada di Al-Fatihah. Ya, secara singkat teman-teman sekalian, Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ya, saya sebutkan di antaranya, di sini ada Ummul Quran. Wa yuqalu laha Alhamdu. Disebut juga surah Alhamdu. Alhamdu, karena di dalamnya ada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa yuqalu laha as-salah. Disebut juga dengan surah as-salah. Masya Allah, saking pentingnya Al-Fatihah disebut salat. Karena salat tanpa Al-Fatihah itu bisa batal salatnya atau tidak punya nilai. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, berdasarkan hadis qudsi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim. Sahih Muslim, ya, ditemukan di Muslim juga di Al-Bukhari, ya, ditemukan di Muslim juga di Al-Bukhari, juga di hadis-hadis riwayat yang lain. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Apa yang Allah firmankan di hadis qudsi? Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Awas hati-hati, ala nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Hadisnya demikian. Saya bagi salat ke dalam 2 bagian. Ke dalam 2 bagian. Awas, dan bagiku, bagi hambaku, ada hak dan kewajiban. Kalau benar hambaku menunaikan kewajibannya, maka aku akan berikan haknya. Apa itu haknya? Apapun yang dia minta pada saat itu, aku akan kabulkan. Saya berikan rahasia. Di antara kita saja. Ada 4 posisi dalam salat. Yang kalau 4-4-nya ini benar ditunaikan dengan baik, seketika doa kita akan dikabulkan langsung oleh Allah. Tanpa ditunda. Jika permintaan itu memang betul kita butuhkan.
menurut pandangan Allah. Seketika dikabulkan. Bahkan ada orang minta yang kata orang mustahil. Ini sih hal yang mustahil dan hil yang mustahil. Tidak mungkin bisa terkabul. Secara medis nggak mungkin punya keturunan. Secara klinis nggak mungkin punya anak. Suami sudah sepuh, fisiknya letih, rambut memutih. Istrinya, maaf ibu, divonis menopause dan mandul. Klinis nggak mungkin, secara medis mustahil. Tapi dia mengerjakan sholat, minta. Ada 4 posisi. 1 berdiri, 2 rukuk, 3 sujud, 4 sesaat sebelum salam. Benar Anda melakukan ini, dapat Anda anugerah dari Allah. Nah, apa diantaranya? Hadis qudsi tadi. Allah menyampaikan di hadis qudsi, kata Nabi langsung kepada kita, ini hadis sahih. Dibagi 2 sholat itu antara aku dengan hambaku. Jika benar hambaku menunaikan kewajibannya, aku berikan haknya. Qasamtu sholat baini wa baina abdi ala nisfaini. Awas wali abdi masa'ala. Dan apapun yang hambaku minta, aku akan berikan. Apa setelah itu? Bagian pertama berdiri. Idza qala al-abdu, rahasia pertama. Satu aja saya bahas. Dalam berdiri. Idza qala al-abdu, jika hambaku berdiri membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla. Allah langsung jawab. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna alayya 'abdi, maka Allah langsung menjawab hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu, ini rahasianya. Jika hambaku sampai kepada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah sekarang kami ibadah, sekarang kami sholat hanya kepadamu saja. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang ya Allah kami banyak kebutuhan. Kami punya masalah ya Allah. Masalah rizki ya Allah, saya punya utang, saya punya tunggakan. Saya terjebak riba ya Allah, saya terjebak rentenir ya Allah. Di rumah tangga saya ada masalah ya Allah. Dengan suami ya Allah, istri saya ya Allah, anak-anak saya ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan saya mohon hanya kepadamu saja ya Allah solusinya. Saya minta ya Allah turunkan solusi. Kabulkan doa saya ya Allah. Saya mohon ya Rabb, saya minta ya Allah. Apa jawaban Allah di hadis qudsi? Beda dengan yang tadi. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi masa. Jika hambaku benar, bacaannya sampai di sini, sholatnya benar sampai bacaan ini, masalah apapun yang kamu minta sekarang, aku akan berikan, kata Allah. Aku akan berikan. Karena itu di situ ada rahasia. Nanti setelah sampai ke bahasan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya akan bahas satu hal. Ada satu bacaan yang kalau Anda baca itu akan dikabulkan semua yang diminta. Kalau Anda membutuhkan. Nah, apa bacaannya? Nanti kan kita baru mulai pembuka Al-Fatihah. Bismillah aja belum. Sabar ya. Saya belum tahu kapan pertemuan keberapa. Mungkin akhir tahun deh. Tapi ada, itu poinnya ada. Pertanyaannya dalam sholat minta enggak? Anda minta enggak? Nabi Zakaria ada keperluan minta dalam sholat yang berdirinya. Makanya sholat itu disebut doa. As-sholatu hiya doa. Sholat itu doa buat minta. Dari dulu orang sholat. Nabi Musa sholat. Quran surah 20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria sholat. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi siapa lagi misalnya? Ismail salam sholat. Quran surah 19 sampai dengan ayat ke-55-nya. Sholat, semua sholat. Sholat. Kita sempurna. Kenapa? Dalam sholat ada permintaan. Makanya Nabi Zakaria divonis gak mungkin punya keturunan nih. Istri kondisi begini, mustahil punya keturunan. Sholat, minta dalam sholat, dalam berdirinya. Begitu saat berdiri, minta. Ya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Istriku divonis menopause dan mandul. Mustahil punya keturunan. Saya minta darimu saja ya Allah, yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa hamba. Ada yang maha mendengar tidak mengabulkan. Kepada siapa lagi hamba mesti minta ya Allah? Apa yang terjadi setelah itu? Turun jawaban. Langsung baru berdoa, turun jawaban. Sholat belum selesai. Baca Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 39-nya, fanadathul malaikah.
Langsung turun malaikat menyeru. Yang paling penting untuk kita adalah kalimat setelahnya. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Berdiri dalam sholat yang belum selesai. Masih berdiri. Baca bacaan dikabulkan. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung dari Allah Yahya. Dari kata al-hayyu artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul. Bayi yang hidup kata Allah bagiku gak ada yang mustahil. Saya berikan jadi hidup. Tuh. Kapan terjadi? Berdiri dalam sholat. Makanya saat kita berdiri muncul hadis qudsi tadi. Minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan dibacanya? Saat berdiri. Enggak ada orang ruku baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan ruku sendiri. I'tidal sendiri. Sujud beda. Di antara dua sujud lain. Tapi berdiri spesial. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, aku berikan apapun yang dia minta. Lalu dia membaca satu bacaan. Begitu dibaca, diberikan semua yang dibutuhkan. Apa bacaannya? Nanti saat kita masuk pada pembahasannya, kita akan bahas itu. Ya. Jelas ya? Jelas sampai sini? Nah, jadi itulah rahasianya. Al-Fatihah juga disebut dengan as-salah. Jadi kita itu diminta salat, saking pentingnya Al-Fatihah, bukan karena dibacanya saja. Karena bacaan Al-Fatihah itu kalau benar, bukan cuma rukunnya benar, tapi berpotensi mengabulkan semua doa yang kita panjatkan sepanjang itu dibutuhkan. Makanya ditekankan baca Al-Fatihah supaya doanya terjawab apa yang kita mintakan. Walaupun itu mustahil menurut pandangan manusia. Tapi jangan minta yang bermaksiat. Gak akan kejadian. Memang mustahil, tapi mungkin bisa. Saya sholat akan baca. Ya Allah, dia memang sudah bertunangan. Janur kuning tapi belum terpasang. Kalau bisa gagalkan, ya Allah pertunangannya. Gak bisa. Enak aja. Gak bisa. Nggak ada yang seperti itu ya. Bahasanya Al-Fatihah bisa mengabulkan semua doa. Mudah-mudahan proyek dia gagal besok saya sholat. Mustahil. Itu tandanya hati Anda bermasalah. Dia disebut juga kemudian dengan Asy-Syifa. Lima rawahu ad-Darimi an Abi Sa'id marfu'an Fatihatul Kitab syifa'un min kulli summin. Ya, hadisnya ini maudhu sebetulnya hadisnya disebut keterangannya, tapi ada keterangan lain yang menguatkan. Asy-Syifa itu penyembuh, obat dari semua jenis penyakit yang dianggap sulit. Penyakit yang sulit itu ada dua. Awas, penyakit sulit ada dua. Satu, penyakit hati, maradul qalbi. Ini susah. Menemukan obatnya sulit. Obatnya cuma satu, cuma ada di Quran. Yang lain nggak ada. Demi Allah, iri hati, dengki, dendam, nggak ada obatnya. Datang ke apotek yang paling dahsyat, Kimia Farma. Masuk rumah sakit, Cipto, RSPAD, sampai dengan kemudian ke Hermina, tanya sana, masuk. Dok, saya pusing. Apa gejala yang dirasakan? Kalau teman saya beli kulkas baru, saya pusing. Nggak akan bisa dituliskan. Dokternya tersenyum dan menuliskan. Pergilah ke apotek sana. Tuliskan. Quran surah sekian. Surah 17 ayat ke-82. Perangkat. Cari apotek alisan. Apotek alisan mana? Ini. Pak, apoteknya cuma buka malam Jumat, Pak. Kamis di Masjid Alisan. Siapa Bu apotekernya? Ustaz Ali Hidayat. Misal, ya kan? Misal. Ustaz lain banyak juga carikan. Dirujuk lagi ke Al-Quran, nggak akan ditemukan. Iri hati, nggak. Ya, resepnya nggak ada, kecuali di Quran semuanya. Adanya di situ, makanya Quran disebut dengan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran surah ke-17 ayat 82. Paling kiri di pertengahan. Jadi kalau Anda rajin baca Al-Quran, Anda akan dibebaskan dari penyakit hati. Bebas tuh. Awas hati-hati, penyakit hati itu tidak mengenal siapa pemiliknya.
Jangan dikira koruptor misalnya, hanya koruptor saja yang punya penyakit hati. Hanya pencuri misalnya, tidak. Ustadz itu juga bisa kena. Kiai bisa kena. Penuntut ilmu bisa kena. Kalau sudah kena penyakit hati, bahaya. Ustadz kena penyakit hati, sudah. Jamaah harus saya saja, nggak boleh ke ustadz lain. Bahaya. Karena Anda tidak menguasai semuanya. Ketika Anda berikan fatwa yang salah, salahlah semua murid Anda. Murid kena penyakit hati, bahaya lagi. Ustadznya bisa dimarahin. Ini aneh nih. Kalau sudah murid menyoal ustadznya, sudah nggak akan pernah dapat keberkahannya. Itu yang paling bahaya. Apalagi jika kemudian menyebarkan fitnah, menyebarkan ini dan itu, wah itu yang paling dahsyat. Itu dosanya banyak. Jangan cari masalah dengan ustadz lah. Keuntungan nggak ada, dosa banyak. Pencuri pun gak mau nyuri ustadz, gak mau. Ambil tuh sendalnya ustadz, gak mau, dosanya gede. Paham ya? Syifa. Nah itu satu. Jadi kalau rajin-rajin baca Quran, penghafal Quran, insya Allah itu penyakit hatinya akan dihilangkan oleh Allah. Hilang. Kalau menghafal Quran masih ada penyakit hati, berarti menghafal Qurannya salah. Salah. Karena menghafal Quran itu kalau dekat dengan Quran, itu nggak akan ada seperti itu. Yang rajin baca Quran nggak ada penyakit hati. Makanya rajin-rajinlah pejabat, rajin baca Al-Quran. Rajin. Ya, maaf ini pedagang, pengusaha rajin baca Al-Quran. Supaya bisa paham kalau orang lain bisa lebih maju, jangan sakit hati, belajar. Karena rezeki sudah ditetapkan, nggak usah marah-marah. Oh sampai sibuk bikin rezeki orang, sampai nggak tidur semacam-macam, rezeki sendiri nggak dikejar pada akhirnya. Ketemulah rezeki di rumah sakit, dia namu datang rezeki. Udah capek penyakit hati itu capek. Ya kalau nggak percaya silakan aja, capek. Kalau sudah rezeki ditetapkan, apapun bentuknya, jodohkah itu, ya apakah materi, sudah nggak apa-apa. Ya sudah, kita perbaiki diri kita, ambil Al-Quran. Mendekat kepada Allah, bacakan dia, lalu bertawakal kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Ya Allah, sentuhlah ia tepat di hatinya supaya ia jadi milikku untuk selamanya. Oh. Catat ya. Paham ya? Nah, itu asyifa. Yang kedua, syifa itu obat bagi penyakit fisik yang divonis tidak mungkin ada obatnya lagi. Penyakit fisik. Yang kalian kan penyakit hati. Ini fisik. Kepala fisik. Awas. Pundak fisik. Lutut fisik. Kaki fisik. Kepala, pundak, lutut fisik. Perut fisik. Sakit perut fisik. Sakit kepala fisik. Bisa macam-macam sebabnya. Ada yang misalnya musibah kecelakaan. Ada yang kena binatang. Nanti dikisahkan di sini. Ada yang disengat kala jengking. Di zaman Nabi. Kalau jengking Arab, Anda bayangkan. Disengat tuh. Disengat kepala suku. Sekarat kemudian kena racun sudah menyebar. Sana sini cari obat gak ada. Cari tabib gak menyembuhkan. Tabib itu tabib. Bahasa Arab. Dokter. Tabib itu dokter. Bukan tukang obat. Tabibun. Itu dokter. Bukan tukang obat. Ingat. Tabib misalnya kan. Obat mujarab. Mujarab itu bukan obat yang manjur asalnya. Dari kata jarraba yujarribu mujarrabun, yang sudah uji klinis. Yang sudah lolos uji klinis disebut mujarrab. Makanya ada dulu obat mujarrab, artinya obat yang sudah lolos uji klinis. Cobain pada tikus, cobain pada hewan ini, cobain pada hewan-hewan yang kira-kira ada sedikit kemiripan misalnya dengan manusia dari beberapa aspek. Cobain. Konsumsi oleh sebagian, bagus. Berapa dosisnya? Sekian, mujarrab, sebarkan di masyarakat. Obat mujarrab. Ya. Jadi kalau ada tukang obat katakan obat mujarab, ya di jalan-jalan pinggir-pinggir tanya, sudah uji klinis belum? Kalau belum berarti bukan mujarab. Jelas ya? Tayyib. Nah, maka kemudian dicoba sana sini enggak sembuh. Sebelumnya ada rombongan sahabat mampir diacuhkan. Begitu nyari kemana-mana kemudian tersengat itu oleh kalajengking tadi, enggak ada yang bisa menyembuhkan, dikejar lagi lah kemudian rombongan sahabat tuh, rombongannya. Ditanya, adakah di antara anda yang mampu menyembuhkan? Satu orang angkat tangan mengatakan, insya Allah atau biiznillah, jika Allah berkehendak. Di bawah orang itu dibacakanlah Al-Fatihah.
Dibacakan Al-Fatihah. Tanpa apapun, kemudian tanpa diulang-ulang berkali-kali pun. Sekali baca Al-Fatihah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sembuh. Karena itu Al-Fatihah pun disebut dengan surat ruqyah. Ya. Raqqaya kita raqiyatan. Raqqaya itu mengangkat sesuatu yang sebetulnya bukan di situ tempatnya. Misal begini. Ini ada spidol nih di atas gelas. Ini gelas bukan tempat spidol. Bukan tempatnya. Saya angkat kemudian spidolnya. Jelas? Raqqaitul qalam minal kub. Saya mengangkat ini spidol dari gelas. Raqqait. Ya. Pekerjaannya disebut dengan ruqyah. Saya sedang meruqyah spidol supaya keluar dari gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hilang. Allah berkehendak hilang spidol. Paham? Nah, ini contoh saja. Ada penyakit tempatnya bukan di badan. Tempatnya bukan di kepala kita. Di kepala kita itu tempatnya pikiran. Di badan kita tempat yang dinilai kebaikan. Tiba-tiba ada penyakit. Dari mana datangnya? Medis sudah nggak mungkin mengatakan ini mustahil Pak. Ini nggak bisa Pak. Kayak masukkan obat sudah nggak bisa. Mungkin tunggu saja pada waktunya. Maksudnya apa dok? Lalu kita beralih kepada Al-Quran. Dia wa yuqalu laha ruqyah. Li hadits Abi Sa'id fi sahih. Ya? Disebut juga ruqyah. Karena hadisnya Abu Sa'id dalam As-Sahih, hina raqa biha ar-rajul al-salim faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Ketika beliau memberikan kemudian ruqyah kepada seorang tadi yang terkena tadi, ya, terkena racun dari kalajengking tadi, di ruqyah bacakan Al-Fatihah, bacakan sampai sembuh. Begitu sembuh diberi hadiah, kambing cukup banyak. Dibawa ke Nabi karena takut itu gratifikasi. Tuh, bayangkan sahabat Nabi. Wih, saya bacain Quran dikasih kambing, takut gratifikasi. Takut gratifikasi. Anda bayangkan. Jadi kalau iman sudah ada itu, sekecil apapun dipertimbangkan apakah Allah ridha atau tidak. 1 rupiah pun. Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah. Kekuasaannya besar. Datang ke istananya. Datang kemudian saudaranya bertamu malam-malam. Ketika bertamu langsung buru-buru matikan lampu. Bingung kemudian saudaranya. Nyalakan lilin. Dinyalakan. Kenapa engkau matikan lampu nyalakan lilin? Kata Umar bin Abdul Aziz, saya mohon maaf. Ini lampu fasilitas negara. Anda kan datang ke sini sebagai pribadi. Karena saudara. Karena bawa keperluan pribadi, maka saya pun menggunakan hak pribadi yang punya saya. Lilin saya nyalakan. Saya takut ketika saya gunakan lampu, hisabnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu milik negara. Wah, kalau seperti itu aman kehidupan. Tidak ada plat merah digunakan kepentingan pribadi. Maaf. Ya, contoh. Spesifiknya apa Ustaz? Oh, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Itu contoh saja dan bisa dirasakan oleh masing-masing. Kecuali negara mengizinkan, silakan. Digunakan untuk kepentingan tertentu. Kalau tidak, jangan dipakai. Berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Berat hukumannya. Hati-hati. Motor plat merah punya negara. Izin dulu kalau ingin menggunakan pribadi. Diizinkan, silakan. Tidak, jangan. Mobil plat merah, hati-hati. Pakai, silakan. Tidak, jangan. Fasilitas boleh kalau diizinkan. Tidak, jangan. Kalau Anda beriman. Kalau tidak, ya silakan saja. Neraka. Ya, kalau tidak ada bekal amalnya. Kalau merasa punya iman, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Makanya lihat-lihat dulu. Hati-hati kalau pakai fasilitas-fasilitas itu. Anda pejabat, Anda direktur. Ya, awas di kantor ada fasilitas telepon. Tanya dulu telepon ini boleh dipakai kemana saja. Jangan sampai telepon kantor dipakai keperluan pribadi. Saya pernah ditelepon oleh kolega saya. Perusahaan besar BUMN ditelepon. Assalamualaikum Ustaz. Di mana Bu ya sekarang Ustaz? Sebentar. Antum pakai telepon kantor, telepon pribadi. Kantor, jangan. Tutup saya telepon pakai handphone. Tutup saya bilang, jangan pakai telepon kantor.
Oh ya udah, ganti telepon. Nanya kabar, nanya itu. Sebetulnya saya mau pesan jadwal lewat kantor katanya kan untuk keperluan di kantor. Ah, balikin lagi telepon kantor. Antum tanya kabar, tanya ini, tanya keluarga, keperluan keluarga, ganti telepon biasa. Saya yang telepon. Dulu Bung Hatta begitu. Bung Hatta itu punya anak. Kalau nggak percaya tanyakan deh sama anaknya Bung Mutia itu, Mutia Hatta. Saya kalau nggak salah saya dengar kisah itu. Sedang kuliah di luar, kemudian mau tulis surat ke KBRI, pakai kertas yang kopnya KBRI. Disuruh dinasehati, jangan pakai kertas ini karena ini kepentingan negara. Kamu kirim surat kepentingan pribadi, pakai dengan kertas pribadi. Bung Hatta. Masya Allah. Orang tua kita tuh dulu luar biasa. Allah semoga Allah ridhai, semoga Allah rahmati. Masya Allah. Ya Haji Agus Salim. Oh luar biasa. Ikhlas, ikhlas. Makanya negara ini Allah Akbar harus dijaga oleh kita, cintai oleh kita. Jadilah ulama yang baik, jadi pejabat yang baik, jadi pengusaha yang baik. Supaya makmur ini negeri. Berkah, karena ada rahmat Allah di sini, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Hindari hal-hal yang tidak baik, kerjakan yang baik-baik. Ya, insya Allah saya pun kirimkan murid-murid nanti berangkat ini. Coba kalau balik lagi bangun negara kita. Mungkin Anda pulang saya wafat, Anda bangunlah yang baik-baik. Jadilah guru-guru yang baik. Pulang, saya seleksi di Indonesia. Kemarin kami seleksi ada sampai 500-600 orang. Disaring lagi 113 orang. Kepilih 10 orang. Saya mohon maaf, karena malam ini namanya saya harus setorkan tuh ke Al-Azhar untuk ikut pendidikan da'i. Saya pilih, ya nanti disetorkan ke sana. Insya Allah tahun depan nambah 50-100 orang. Sekarang permulaan ada 10 orang. Belajar 2 bulan dari sana, pergi lagi sini pulang. Ya, jadilah kemudian da'i yang baik. Ajarkan ke kampung-kampung halaman. Satu provinsi saya pilih 1, paling maksimal 2. Ya, nanti yang ke Sudan 25 orang. Dijemput nanti oleh tokohnya di sana 3 orang. Tapi saya minta pertimbangan. Tolong jangan pulang dulu, jangan pergi dulu. Biarkan mereka Idul Adha dulu di sini. 2 pekan setelah Idul Adha akan berangkat 25 orang. Ke Turki besok nanti ada yang pulang ke sini. Kita belikan tiket untuk liburan. Ketemu keluarganya. Ya ada 13 orang. 1 orang pilih belajar dulu bahasa Turki di sana. 12 orang pulang untuk liburan. Supaya mereka pulang bangun negeri. Saya tidak minta apapun dari mereka. Ayo jadi murid yang baik, berangkat kemudian pulang lagi sini. Ayo bangun bangsa, bangun kampungmu, belajar yang baik. Sampaikan risalah, ikhlas. Jangan minta apa-apa untuk urusan materi. Allah pasti akan cukupkan. Ya, jadi biasakan kita bekerja dengan niat yang baik. Urusan dunia bangun bangsa dengan baik. Bangun kampung halaman, jangan berselisih. Ya, datangkan kemuliaan-kemuliaan. Wafat kita tenang. Jangan cari musuh, gak enak. Musuh kita sudah ada, setan. Udah, ngapain cari musuh yang lain? Musuhnya sudah ada, setan. Gimana bentuknya Ustaz? Gak usah pengen lihat, tar dari kiamat ketahuan. Dan dia tuh luar biasa, dibocorkan di Al-Quran. Nanti musuh ini, saking dahsyatnya, dia akan berpisah dari Anda. Gara-gara setan ini, ya Allah, saya menjauh darimu. Kata setan jawabnya apa? Saya nggak maksa. Saya cuma goda, situ yang ngikut. Saya nggak maksa. Setan Betawi kayaknya ini orang. Saya enggak maksa. Ana la ujbiruka. Anta alladhi tattabi'uni. Masya Allah. Setan Arab. Dia bilang saya cuma berikan waswas. Saya enggak maksa. Setan memang begitu. Setan mana yang maksa? Alladhi yuwaswisu fi. Makanya setan bilang kamu sendiri yang ikut saya. Kalau enggak ikut enggak akan ke sini kamu. Ditimpakanlah kemudian siksa yang sama pada keduanya. Jelas ya? Setan tuh enggak, maaf ya. Setan tuh penakut. Enggak ada pemberaninya. Ya, awas, sungguh setan itu wali bagi yang tidak beriman, yang jauh dari Allah. Kalau antum dekat dengan Allah, nggak akan berani setan kepada anda. Tantangin, nggak akan keluar. Saya waktu kecil nih, mau bangun tahajud, dibisik-bisikin, pesantren, awas. Dulu kan ada radio-radio Ardan itu kan, Bandung tuh. Kakak kelas itu suka kita lihat, tiba-tiba gitu kan. Mau keluar kamar, wah, tiba-tiba, nih, malam Jumat. Oh, ada pohon mangga, awas di pohon mangga, warna putih, rambut panjang, nungguin Adi. Saya baru masuk, udah belajar silat, namanya anak kecil, keluar, langsung saya bilang, kalau berani keluar, saya udah belajar jurus nih. Enggak keluar. Demi Allah saya katakan, enggak keluar. Setan itu penakut kalau kitanya yakin. Demi Allah saya katakan, enggak keluar. Kamu berani keluar. Cuma bisa goda doang, ayo keluar. Enggak keluar. Gimana kalau keluar Ustaz? Lari. Gitu aja susah.
keluar ya lari. Selesai. Baca ayat kursi. Bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Tapi dia nggak pergi juga Ustaz. Lempar dengan kursinya sekalian. Baik. Asasul Quran al-kafiyah al-waqiyah. Jadi disebut juga dengan Ummul Quran, Ummul Kitab, Alhamdu as-salat as-shifa ar-ruqyah, Asasul Quran al-kafiyah al-waqiyah. Ya. Jadi itu di antara nama-namanya. Nah, saya perkenalkan dulu, ini baru perkenalan nama. Sekarang nanti rahasianya kenapa disebut Al-Fatihah dalam tinjauan makna, bukan dalam tinjauan lughah. Dalam tinjauan lughah dikaitkan dengan tuntunan dari syariat, disebut Al-Fatihah karena dia pembuka dari Ummul Kitab, Al-Quran, dan pembuka dalam salat. Tapi ada satu rahasia lagi dalam tinjauan makna. Kenapa disebut Al-Fatihah? Kalau kita bisa bahas itu, maka akan terbuka semua pintu-pintu kebaikan. Anda paham Al-Fatihah, terbuka pintu kemudahan rezeki. Anda hafal Al-Fatihah, terbuka pintu kemudahan solusi. Setiap punya masalah, gampang solusinya. Setiap ada masalah rezeki, datang dari sisi yang tidak diduga. Bagaimana cara membukanya? Itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, kenapa disebut dengan Al-Fatihah? Jadi kita baru pengantar, baru menyebut nama-namanya, belum kepada inti rahasia namanya. Jadi kalau ditanya, belajar apa tadi dengan Ustaz Adi? Pengantar. Nama-nama Al-Fatihah dengan fungsinya. Apa fungsi utamanya? Banyak. Ada asyifa, ada ar-ruqyah, ada macam-macam. Tapi yang dahsyat, Al-Fatihah. Apa itu fungsinya? Kamis pekan depan. Insya Allah. Baik, ini teman-teman sekalian, untuk kajian saya kira itu dicukupkan demikian. Untuk informasi pengumuman, yang pertama. Saya sering ditanya pekan-pekan ini, Ustadz, kenapa tayangan tidak tayang di Akhir TV? Kemanakah Akhir TV? Akhir TV ada. Sekarang kita sedang maintenance. Jadi kita siapkan 2 channel sekaligus untuk kemaslahatan antum dengan kadar kebutuhan. Akhir TV kita akan khususkan untuk tayangan-tayangan TV seperti TV mainstream. Di sekarang kita sedang maintenance, menghadirkan program. Kemarin kan live ceramah terus kan? Ceramah. Kita sedang tata bagaimana nanti ada program 24 jam. Tayangan seperti TV-TV yang lainnya. Saat waktu adzan, dia adzan. Ada tayangan talk show nanti, ada tayangan ahli Quran. Orang bisa bikin bedah rumah, kita bedah Al-Quran. Bedah Al-Quran. Dari yang matanya nggak bisa lihat, sampai yang otaknya disebut lumpuh, kita lihat di mana sih di rumahnya pendidikannya. Di-share kepada semuanya. Nanti ada jendela-jendela Timur Tengah. Gimana Timur Tengah, gimana ini, gimana. Nanti kita bikin program itu. Sekarang kita rapikan dulu. Kemudian ada official, YouTube official, Anda masuk ke situ. Ya, silahkan kemudian Anda perhatikan. Di situ teman-teman ada 2-3 hal utama. Satu, untuk keperluan hal-hal yang singkat, tanya jawab misalnya. Kan sering ada pertanyaan-pertanyaan lewat kertas beberapa bagian-bagian. Yang tidak tuntas saya bahas, bahkan dalam ta'lim. Kadang-kadang nggak sempat saya bahaslah dalam official itu. Anda masuk aja, ada Hidayat official ada di situ. Nanti di situ diterangkan yang ringkas-ringkas, yang padat-padat di situ adanya. Sementara ta'lim ini kita siarkan lewat official dulu sampai nanti itu stabil untuk ke Akhir TV-nya. Kemudian yang ketiga, itu pun digunakan nanti untuk pengumuman-pengumuman. Seperti kemarin program da'i saya sampaikan lewat situ. Jadi kalau Anda ingin motivasi yang cepat, tayangan yang singkat, atau misalnya tanya jawab dari situ, silahkan masuk ke official. Kemudian kalau Anda ingin datang bertemu, konsultasi atau apapun, saya sarankan datang di waktu yang tepat. Yang tidak tepat itu sulit saya temui karena sudah ada jadwal yang lain. Saya bukan berarti tidak ada keperluan. Dan di sini pun ada agenda. Ada hak anak, ada hak keluarga. Ini saya ta'lim, padahal anak saya juga punya hak. Anak saya sakit panas sampai sekarang. Saya pamit sampai dia relakan. Iya Bu ya, mau mengajar dia silakan. Jadi karena hak Anda sekarang saya berikan. Tapi kalau sudah masuk hak saya untuk anak saya, maka mohon izin. Karena dia pun butuh bapaknya. Ya. Jadi tidak setiap saya ada di sini kemudian Anda bisa mudah bertemu saya, belum tentu. Karena itu saya berikan waktu Kamis ketiga, pekan 3 dan 4. Gunakan untuk Anda Kamis 3 dan 4 dari pagi sampai sore. Nanti diatur, silahkan daftarkan Anda, mau jam berapa nanti ketemunya, nanti dia data jam sekian sampai jam sekian. Itu Anda dari mana sih pulang, datanglah pada saat itu.
Kalaupun Anda datang di waktu yang bukan itu, belum tentu saya bisa terima. Karena mungkin di situ anak saya pengen dipangku oleh bapaknya, ingin digendong, ingin diantar. Kadang-kadang dia sakit harus ditemani. Maka di situ ada bagian saya yang akan dihisab oleh Allah dan bukan Anda yang dihisab di situ. Ada hak istri saya di situ dan seterusnya. Jadi mohon izin untuk mendapatkan itu dan menempatkan itu. Jadi kalau Anda datang di luar waktu yang telah saya tetapkan, barangkali belum mungkin saya temui. Mohon legowo kalau bertemu dengan staf saya atau perwakilan terkait. Kalau datang di waktunya langsung dijadwalkan bertemu, langsung Anda silahkan diskusi. Ada masalah kita diskusi. Ada sesuatu yang bisa saya bantu, silahkan. Ada yang bisa saya referensikan, silahkan. Saya tuliskan referensi, Anda datang. Yang nggak bisa saya bantukan, bukan berarti nggak bisa. Mungkin Allah titipkan sebagai wasilah kepada orang lain yang lebih baik membantu Anda, insya Allah. Ya, baik. Barangkali itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, Anda yang daftar untuk ikut program karantina, menghafal Al-Quran, programnya dimulai Agustus. Dia jangan dulu bawa koper sekarang. Bawa koper gitu ya. Nggak apa-apa kalau mau nunggu misalnya cari di sekitaran silakan. Nanti Agustus baru dibuka. Ikhwan ada, akhwat juga ada. Sekarang kita siapkan trainernya dulu. Kita siapkan tempatnya. Untuk tempat insya Allah sudah ada. Nyaman insya Allah. Akhwat ada rumah insya Allah. Disiapkan. Di situ nanti bisa tinggal 30 hari. Menghafal 30 juz dalam 30 hari. Kita mulai Agustus. Daftar dari sekarang. Silahkan daftarkan ke ALC. Nah, terakhir untuk program pendidikan kadar ulama. Saya akan buka lagi menerima 20 orang. Iya, seperti itulah. Ya. Ya. Ibu-ibu nggak tahu di bawah ya, di pemirsa ini ada anak yang sedang semangat. Saya ingin daftar kalau bisa. Itulah bahasa anak ya. Jadi insya Allah kita buka, pendaftaran itu dibuka nanti Agustus. Saya dulu rumahnya. Saya nanti akan digunakan. Jadi tinggalnya di rumah saya itu mutlak gak boleh ada yang biayain. Saya sendiri nanti yang akan tanggung itu selama di sini. Ya nanti saya yang insya Allah siapkan pembiayaannya, siapkan tempatnya. Setahun dengan saya akan belajar. Setelah itu kita kirim keluar sesuai dengan bakat-bakatnya. Kalau bakatnya tafsir, carikan kampus yang bisa mengajarkan nilai tafsirnya. Kalau fikih ya fikihnya. Saya berharap pulang-pulang nanti bisa berdakwah, jadi ulama, bantu bangsa, bantu negara. Dan mudah-mudahan mengantarkan masyarakat sampai dengan ke surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah yang kita bahas. Tolong berikan saya akses izin untuk sejenak ya beristirahat dulu karena saya akan ke Malaysia dan teman-teman di Malaysia insyaallah besok kita berjumpa di Malaysia dan insyaallah call jumpa pertama insyaallah ada di hari Sabtu jadi Putrajaya kita berjumpa dan di hari Ahad ya insyaallah di Kuala Lumpur kita juga berjumpa ada 3 sesi insyaallah 3 session. Hari Sabtu pagi duha di Masjid Tuanku Mizan di Putrajaya, kemudian malamnya ba'dal maghrib di Putrajaya, kemudian hari Ahadnya ada di Kuala Lumpur, kita bersambung dan teman-teman yang akan juga ke Malaysia dipersilahkan kita berjumpa. Kalaupun di Indonesia insyaallah tersambung live ya lewat Adi Hidayat official channel insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pesawat saya jam 5 berangkat, jadi jam 2 saya harus sudah ke terminal. Sekarang saya harus menyelesaikan beberapa persoalan termasuk mengirim nama yang 10 orang ke Mesir untuk diselesaikan malam hari ini. Harus malam ini karena besok langsung didaftarkan dan setelah ada langsung diberangkatkan nanti pada bulan September dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا علمنا ما جهلنا ووفقنا يا الله لنعمل ما تعلمنا. اللهم على ما تعلمنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.